terjadi adalah keterlambatan hasil wujud dari tujuan yang diharapkan. Atau sebaliknya, di rumah udah dibangun sekuat tenaga, ada akhlak tertentu, tapi kemudian di sekolah bapak dan ibu gurunya lupa makan dan minumnya pakai tangan kiri. Jadi gimana? Ya, tidak selaras antara rumah dan sekolah. Hanya di sini dibutuhkan adanya suatu kesungguhan, ya, kerja keras dan kerja sama, ya, untuk bisa menghasilkan anak yang soleh. Diperlukan tadi sinergi, ya, antara individu dengan individu yang lain, antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. Dan kita di sini bertugas untuk membangun sinergi bersama dengan ayah dan bunda yang ada di rumah untuk bisa melahirkan generasi robbani yang siap memasuki era sosial 5.0. Nah, apa landasannya? Ya, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Maka kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 2. Saling tolong menolonglah kalian dalam hal al-birri, kebaikan, dan dalam hal menuju sampai pada peningkatan ketakwaan. Iya. Wala ta'awanu 'alal itsm wal 'udwan. Tapi janganlah kalian saling tolong menolong untuk hal-hal yang tadi menambah dosa, gitu kan, dan permusuhan. Contohnya apa? Banyak gitu ya. Saling tolong menolong dalam hal menambah dosa. Kadang-kala ada hoax tertentu ya. Wah, semakin panas pokoknya. Ya, sehingga semakin larut dan kita ikut ada di dalamnya. Lisan kita tidak terkendali, ya Bu ya, untuk menyampaikan, apalagi dengan HP yang ada di tangan kita, langsung diketik gitu ya, dengan kalimat-kalimat yang sangat mungkin ya kalau dibaca ya, perlu untuk ditata kembali ya, penayangan narasinya ya. Jadi wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, janganlah ya saling tolong menolong dalam hal yang membuat kita bertambah dosanya dan kemudian saling membuat permusuhan. Wattaqullaha, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Innallaha syadidul iqab. Sesungguhnya apa yang kita lakukan ketika kita bertolong menolong dalam hal kebaikan, maka Allah akan membalasnya berlipat ganda. Tapi juga sebaliknya, gitu. Maka Allah juga akan membalasnya ketika kita melakukan tadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi kerjasama antara guru dan orang tua perlu dilakukan agar kita, orang tua, memperoleh pengetahuan dan pengalaman dari guru dalam hal bagaimana cara mendidik anak-anak kita di sekolah, dan juga guru sebaliknya mampu untuk bisa mengetahui apa sih perilaku anak-anak itu di rumah, kebiasaan anak-anak itu di rumah. Jadi ada program-program yang coba untuk nanti dihidupkan, itu home visit misalnya. Oh, jadi guru tahu kalau ke rumah ternyata gitu kan, Ananda Sauki kalau di rumah Masya Allah begitu ya, ringan tangan ya, membantu orang tuanya, membantu ayah dan bunda di rumah tanpa diminta, tahu gurunya seperti itu ya. Itu menjadi sebuah masukan input yang sangat berharga bagi sekolah ya. Jadi insya Allah kita meminta untuk menghidupkan sinergi itu karena ada panggilan dari Allah berkaitan dengan surat Al-Maidah ayat 2 ini. Ya. Bapak dan ayah dan bunda sekalian, ya, kita berharap anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh. Sekolah yang hebat itu adalah sekolah di mana ya kita bisa menjadikan guru kita dan kita sendiri sebagai orang tua dan peserta berdidik kita atau anak-anak kita itu menjadi anak-anak yang soleh. Gurunya soleh, orang tuanya soleh, dan anak-anaknya soleh juga, terkontrol, terawasi. Dan bunda bermimpi seperti itu, ya, menginginkan, makin peace juga ya, alhamdulillah. Seperti itu. Dan sekolah yang keren itu tidak berorientasi kepada piala aja.
berorientasi pada bagaimana anak-anak itu beramal dan kemudian bisa mendapatkan balasan dari Allah, yaitu berupa ridho dan pahala. Jadi disinilah kita bersinergi untuk bisa membangun hal yang seperti ini dari ayah dan bunda. Ya. Tanpa peran dari ayah dan bunda untuk menghasilkan fungsi dan tujuan dari pendidikan itu akan sulit dicapai. Dan juga untuk bisa membentuk anak yang soleh dalam sebuah sekolah yang baik itu juga akan sangat sulit dilalui oleh guru-guru kita. Ya. Kita coba lihat ayah bunda kecerdasan seperti apa yang dimiliki oleh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu beliau apa Pak Irfan? Hafal Al-Quran di usia 7 tahun. Rahasianya apa? Rahasia kecerdasan beliau banyak yang kita pelajari dari beliau. Jadi salah satunya misalnya di sini ya adalah beliau selalu dekat dengan literasi. Ya, Ibu ya. Jadi kita biasakan anak-anak kita untuk dekat ya, cinta buku ya, gemar membaca ya. Tiada hari tanpa membaca, tiada hari tanpa menulis yang dilalui oleh beliau Imam Syafi'i. Tiada hari yang dilalui tanpa mengajar setelah belajar Al-Quran, kemudian mengajarkannya dan memberikan ilmunya atau fatwa-fatwanya. Itulah beliau. Dan memiliki banyak guru. Kita berguru ya, kepada bukan hanya satu guru saja. Beliau memiliki banyak guru, berusaha untuk meninggalkan kemaksiatan dan memasukkan sesuatu yang halal di dalam tubuhnya, meninggalkan sesuatu yang haram. Ya. Nah, itulah beliau yang selalu diarahkan oleh ibundanya untuk coba kamu belajar kepada orang-orang soleh. Dan Imam Abu Hanifah itu diminta oleh orang tuanya ibunya ketika beliau itu dititipkan kepada gurunya, maka pesan dari ibunya adalah belajarlah, tuntutlah ilmu, tapi sebelumnya belajarlah adab dari guru yang akan kau datangi nanti. Ini rahasia kecerdasan dari Imam Syafi'i. Jadi ayah dan bunda, mari kita bersinergi. Sinergi membangun adab. Ya. Jadi membangun adab tentang warga sekolah. Adabnya apa ya? Membangun adab di lingkungan sekolah, adab peserta didik, adab orang tua, dan adab-adab yang lainnya. Ya. Jadi bersinergi membangun adab. Adab dan akhlak sama tidak Bu? Adab dan akhlak? Beda. Nanti kita lihat apa bedanya. Pak Irfan bisa menjelaskan ya. Sinergi membangun adab. Kemudian coba kita lihat, ternyata orang-orang soleh, orang-orang besar itu belajar tentang adab itu lebih lama dibandingkan dengan menuntut ilmu. 30 tahun belajar adab. Ya. Katakan oleh Ibnu Mubarak, kami mempelajari masalah adab itu selama 30 tahun. Ya. Sedangkan kami mempelajari ilmu selama 20 tahun. Sepanjang hidupnya banyak mempelajari tentang adab yang merupakan suatu proses hasil dari sebuah pendidikan. Adab. Ya. Jadi adab itu berbeda dengan akhlak. Adab bisa menjadi bagian dari akhlak. Adab itu bisa jadi orang itu beradab tetapi tidak berakhlak. Makanya kan kita sering membaca ada peradaban Romawi, peradaban Yunani, gitu kan Pak ya, ayah bunda ya. Sekarang peradaban di negara maju, negara Jepang misalnya. Apa adab di negara Jepang? Apa? Disiplin, kemudian antri, ya Bu ya, disiplin, antri, bersih, kemudian apa lagi? Jujur, iya, jujur. Pernah waktu itu apa? Mereka berjualan, taruh aja barangnya itu di depan ya, dari depan kebunnya hasil panennya itu buah pir, ditaruh di meja di depan kebunnya, udah ditinggal aja. Di samping buah pir itu ada tromol
pemilik kebun itu. Ya, kenapa bisa percaya seperti itu? Karena sudah terbangun kejujurannya. Itu nilai-nilai siapa, Ibu? Kejujuran itu. Nilai-nilai yang dimiliki oleh siapa? Oleh kita. Tetapi itu sudah tertanam dan terbiasakan oleh mereka. Jadi tinggal dan kemudian nanti setelah sore pemilik kebun itu datang lihat, oh ternyata ada yang terjual. Dia kejujuran. Begitu ya. Kalau kita berani nggak Bu di sini? Taruh barang gitu. Kita mau coba kantor kejujuran Bu di sini gitu kan. Melihat anak-anak ya coba ya bisa nggak gitu. Karena kalau berhasil itu buah dari Bapak dan Ibu Guru. Kejujuran. Tetapi mereka punya adab-adab yang tinggi seperti itu tidak diiringi dengan akhlak, ya kan Bu? Ada yang tetap masih minum khamar, kan seperti itu ya. Kejujurannya udah tinggi, udah mampu untuk rela berantri dan seterusnya, tetapi melakukan itu. Berzina dan